Padang, Sumatera Barat. Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Dalam catatan sejarahnya, Padang telah menjadi tempat persinggahan berbagai budaya dan pengaruh, termasuk dari India, Tiongkok, dan Arab. Pada abad ke-17, Padang menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, sebelum Belanda mengambil kendali pada abad ke-19. Sejak itu, Padang terus berkembang sebagai kota ekonomi dan pendidikan di Sumatera Barat. Bicara soal Padang, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas gadis-gadis Padang, yang terkenal dengan kecantikannya. Selain cantik, gadis Padang juga dikenal taat dengan ajaran agama. Berikut adalah fakta-fakta tentang gadis Padang. Padang adalah salah satu daerah yang katanya memiliki cewek-cewek cantik, nan aduhai adalah cewek Padang, cewek Minang atau gadis Minang. Mereka merupakan sosok sempurna yang diciptakan Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang. Gadis-gadis Padang cewek Minang adalah wanita yang penuh pesona. Sikap dan santun mereka terjaga dan tutur katanya yang lembut pasti membuat siapa saja akan jatuh hati kepada mereka. Sikap mereka yang ramah, bibir yang selalu tersenyum sungguh bisa menawan hati siapa saja. Nah, berikut adalah mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang cewek-cewek Padang. 1. Cewek Padang harus bisa masak, karena katanya masakan Padang itu enak. Banyak mitos yang beredar kalau cewek Padang, cewek Minang, harus pandai memasak. Karena apa? Karena ranah Minang adalah surganya makanan enak dan super enak. Jadi sangat aneh kalau cewek Minang namun tidak pandai memasak. Pada dasarnya hampir mayoritas cewek pasti bisa masak. Namun untuk membuat masakan menjadi enak dan istimewa tentu perlu keahlian khusus. Nah, cewek Padang katanya harus memiliki keahlian ini agar sang suaminya nanti bahagia dan betah makan di rumah. 2. Cewek Padang itu sopan, santun dan lemah gemulai. Banyak yang bilang, kalau cewek Padang itu sopan, santun dan terjaga tingkah laku dan perbuatannya. Tutur katanya halus dan lembut. Oleh karena itulah, katanya, cewek adalah salah satu calon menantu idaman orang tua di luar sana. Makanya, banggalah jadi cewek Padang. Sopan, santun dan tingkah pola cewek Padang itu merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh cewek-cewek Padang. Inilah yang membuat mereka terlihat istimewa dan luar biasa. Inilah yang menjadikan mereka sebagai pusat perhatian dan pembicaraan. Di tanah Minang, jika ada anak perempuan yang tidak pandai menjaga sikap dan tingkah lakunya, yang akan malu adalah kaum atau sukunya. Oleh karena itulah mereka akan menjaga nama baik suku dan kaum mereka dengan sikap dan tingkah laku yang baik pula. 3. Pesona cewek Padang layaknya keindahan alamnya. Padang, Sumatera Barat, selain menghasilkan cewek-cewek cantik, pemandangan alamnya pun tak kalah cantik. Alam di Sumatera Barat memang tiada duanya. Di ranah Minang pesona dan keindahan alam tersaji lengkap. Gunung, laut, danau, bukit, hamparan sawah menguning semuanya ada di sini. Makanya tak heran ratusan ribu wisatawan baik domestik dan mancanegara tiap tahunnya datang dan berkunjung ke Sumatera Barat. Tidak hanya keindahan dan keelokan alam yang dimiliki oleh Sumatera Barat, demikian pula halnya dengan gadis-gadis Padang, Minang. Wajah dan perilaku mereka laksana keindahan alam tersebut, bisa dilihat dan nikmati namun tidak mudah dimiliki. Pesona cewek-cewek Padang membuat siapa saja akan terpana. Kecantikan dan ketulusan budi mereka adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun kecantikan bersifat relatif yakni tergantung sudut pandang seseorang menilai. 4. Cewek Padang itu pandai mengaji. Sejak kecil, cewek-cewek di ranah Minang biasanya akan diserahkan orang tuanya ke tempat mengaji, masjid, musala atau sekolah agama untuk belajar mengaji. Mengaji adalah bagian hidup dan pelajaran yang harus dijalani oleh anak-anak Padang, baik laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya para orang tua pun akan menyuruh anak-anaknya untuk pergi belajar mengaji. Dan rata-rata cewek Padang telah atau pernah menamatkan bacaan Al-Quran atau hatam sebelum melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. 5. Cewek Padang itu ngangenin.
Cewek Padang itu memang ngangenin, apalagi mereka yang memiliki 4 kriteria di atas. Jika bisa mendapatkan cewek Minang dengan kriteria di atas, sungguh itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Jadi buat kamu yang ingin dan sedang mencari jodoh, kalau bisa dan kalau mau, carilah cewek Padang yang baik, solehah, pandai masak, dan memiliki tingkah laku yang baik. Agar membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat Minang. Tak kalah dengan ritual pernikahan adat lainnya, masyarakat keturunan asli Minangkabau juga memiliki tradisi turun-temurun yang penuh makna tentang penyelenggaraan acara pernikahan. Melansir kata data, salah satu etnis yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini ternyata menempati peringkat ke-7 sebagai suku dengan populasi yang terbanyak di Indonesia. Maka tidak heran bila sejumlah ciri khas dan tradisinya begitu dikenal luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk acara pernikahannya. Prosesi pernikahan adat Padang Minangkabau pun terbagi 2, yaitu sebelum akad nikah dan setelah akad pernikahan dilangsungkan. Berikut rangkaian prosesi pernikahan adat Padang Minangkabau yang perlu diketahui. 1. Maresek. Bila biasanya pihak perwakilan dari keluarga laki-laki lah yang akan bertandang untuk melamar calon mempelai wanita, maka lain halnya dengan tradisi pernikahan adat Padang. Maresek adalah tahapan awal pra-pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Pihak keluarga wanita akan mendatangi kediaman pihak keluarga laki-laki untuk melalui proses penjajakan. Lalu, beberapa orang dari wanita yang lebih berpengalaman akan diutus untuk menilai apakah pria yang ditargetkan layak untuk menjadi pasangan sang calon mempelai perempuan. Beberapa buah tangan seperti kue basah atau buah-buahan juga akan diberikan kepada keluarga pria. 2. Manimang atau batimbang tando. Bila pinangan telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga pria, maka langkah selanjutnya adalah manimang atau batimbang tando. Ini merupakan proses bertukar tanda berupa benda pusaka yang dianggap memiliki nilai khusus di mata keluarga. Misalnya seperti kain adat, keris, ataupun benda-benda berharga lainnya sebagai tanda pengikat pinangan. Dengan demikian, calon pengantin yang telah melalui tahap ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk memutuskannya secara sepihak. Nantinya, rombongan keluarga calon mempelai wanita akan datang sambil membawa sirih pinang lengkap yang dimasukkan ke dalam karano atau kampiat, tas bermaterial daun pandan sebagai sajian saat berkumpul. Sirih tersebut melambangkan harapan akan segala niat yang baik. Tradisi ini juga melibatkan orang tua, ninik mamak pemuka adat Minangkabau, dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Terakhir, akan didiskusikan pula tentang bagaimana cara penjemputan calon mempelai pria. 3. Mahanta Siriyah. Mahanta Siriyah artinya adalah permohonan izin untuk menyelenggarakan pernikahan. Pada prosesi ini, calon mempelai pria akan memberi kabar sekaligus memohon doa restu pada segenap keluarga besar yang dituakan, mulai dari mama-mamanya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya, hingga sesepuh yang dihormati. Calon mempelai wanita juga diharuskan untuk melakukan hal yang sama dengan cara diwakili oleh seorang kerabat perempuan yang telah berkeluarga sambil mengantar sirih. Sementara calon mempelai pria akan memberikan karano yang berisi daun nipah dan tembakau. Bantuan berupa anggaran pesta pernikahan dan persiapan penting lainnya juga akan disediakan oleh pihak keluarga yang dikunjungi. 4. Babako, babaki. Beberapa hari sebelum akad nikah, biasanya terdapat prosesi babako, babaki yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Pada momen ini, bakok sebutan untuk keluarga dari ayah calon mempelai wanita ingin berusaha meringankan beban biaya pernikahan dengan memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan. Hal tersebut juga dinilai menjadi bentuk kepedulian dan kasih sayang terhadap calon pengantin. 5. Malam Bainai. Malam Bainai menjadi rangkaian prosesi pernikahan adat Minang yang biasanya dilaksanakan tepat saat malam hari sebelum akad nikah. Ini merupakan pesta lajang versi adat Minang yang sekaligus menjadi malam terakhir bagi calon mempelai wanita anak daro sebagai seorang gadis. Selama malam tersebut, anak daro wajib mengenakan busana tradisional toka beserta suntiang rendah di kepala.
Ia harus melewati acara mandi-mandi, siraman, dengan percikan air berisi daun sitawasi dingin yang dilakukan oleh sesepuh dan kedua orang tua. Usai prosesi mandi-mandi, anak Daro kemudian akan dituntun untuk melewati kain jajakan kuning sambil berjalan menuju pelaminan guna melakukan ritual pembubuhan pacar merah, daun inai, pada bagian kukunya. Proses pelekatan inai tersebut akan dilakukan oleh saudara-saudara perempuan dari sang pengantin, sembari mereka memberikan beberapa nasihat pernikahan. 6. Manjapuik Marapulai. Manjapuik Marapulai adalah proses penjemputan calon pengantin pria menuju kediaman calon mempelai perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Orang yang melakukan penjemputan adalah rombongan utusan dari pihak keluarga wanita. Mereka akan datang sambil membawa beberapa perlengkapan pendukung, seperti sirih lengkap dengan cerana, pakaian pengantin pria lengkap, lauk pauk, kue-kue, buah-buahan, hingga nasi kuning singgang ayam. 7. Penyambutan di rumah anak Daro. Prosesi penyambutan calon mempelai pria di rumah anak Daro biasanya diadakan dengan sangat meriah. Musik tradisional khas Minang berupa talempong dan gandang tabuk pun dimainkan sebagai latar belakang. Rombongan akan disambut dengan sejumlah dara berbusana adat yang sudah menyiapkan sirih lengkap di tangan mereka. Terdapat pula barisan pemuda-pemuda berpakaian silat di depannya. Para sesepuh lalu menaburi calon mempelai pria dengan beras kuning. Bagian kakinya pun akan dipercikkan air sebagai simbol kesucian sebelum memasuki pintu rumah. Ia juga harus berjalan di atas permukaan kain putih hingga tiba di meja akad. 8. Akad pernikahan. Prosesi akad pernikahan adat Minangkabau dilangsungkan dengan menerapkan syariat Islam. Mulai dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ijab kabul, pemberian nasihat pernikahan, dan ditutup dengan doa bersama. Bersanding di pelaminan menjadi momen bersandingnya kedua mempelai di atas pelaminan setelah sah menjadi suami istri. Mereka akan menyapa tamu Alek Salinga Alam dengan diiringi musik tradisional. Jadi buat kamu yang ingin dan sedang mencari jodoh, kalau bisa dan kalau mau, carilah cewek Padang yang baik, solehah, pandai masak, dan memiliki tingkah laku yang baik, agar membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.